Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggreni Puspitasari dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode dan kodar. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Dari kode adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Sesuai kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Nah, maksud dari zaman azali itu dari zaman sebelum kita lahir. Nah, seperti kelahiran seseorang, jenis kelamin, penampilan fisik, dan kematian. Jadi ini udah ditentukan dari sebelum kita lahir. Nah, yang kedua ada kodar. Kodar, perwujudan dari kodo atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Nah, kodar sendiri jadi masih bisa diubah, kayak misalnya malas bisa jadi pintar, sakit bisa jadi sembuh, miskin bisa jadi kaya, ataupun bisa juga sebaliknya. Nah, lalu ada dalil dari kode dan kodar. Quran Surat Ar-Rod, surat ke-13 ayat 8, yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya dan ukurannya. Nah, maksud di sini tuh jadi Allah itu telah menciptakan manusia itu dengan takdirnya masing-masing dan porsinya masing-masing. Lalu iman kepada kode dan kodar. Nah, iman kepada kode dan kodar ini berarti kita itu harus percaya terhadap takdir-takdir Allah yang baik maupun kurang baik. Jika kita mendapatkan takdir yang baik, kita harus bersyukur kepada Allah. Dan jika kita mendapatkan takdir yang kurang baik atau musibah, kita harus selalu bersabar dan juga menganggap bahwa ada hikmah di baliknya kayak gitu. Lalu lanjut, ada macam-macam takdir. Yang pertama ada takdir mu'alak. Nah, takdir mu'alak ini tuh takdir yang tidak dapat diubah, takdir yang masih bisa diubah. Contohnya kayak kepandaian, kita mau pandai berarti kita gak boleh malas, kita harus rajin belajar. Lalu ada kesehatan. Nah, kalau kita mau sehat berarti kita harus rajin berolahraga, harus makan makanan yang sehat, kayak gitu. Lalu ada juga kemakmuran. Nah, contoh dari kemakmuran itu kalau misalnya kita mau makmur, berarti kita harus rajin bekerja, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar makmur hidupnya. Nah, yang kedua ada takdir mubrom. Nah, takdir mubrom ini takdir yang tidak dapat diubah ketentuannya. Contohnya seperti kematian ataupun jenis kelamin, ataupun kita gak bisa milih kita lahir di mana, ras apa, kayak gitu. Jadi udah tidak bisa diubah. Lalu lanjut, kaitan antara beriman kepada kode dan kodar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Nah, dalam mencapai takdir Allah, kita itu harus berusaha juga dengan cara optimis. Maksud dari optimis ini tuh kita harus selalu optimis atau berpikiran baik bahwa segala sesuatu yang Allah berikan adalah hal yang terbaik. Lalu yang kedua ada ikhtiar. Nah, kita juga harus ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha bersungguh-sungguh dalam mencapai takdir masing-masing. Lalu ada berdoa. Nah, agar ikhtiarnya dikabulkan oleh Allah atau dapat berjalan, kita juga harus berdoa kepada Allah agar dikabulkan. Lalu tawakal. Nah, selain optimis, ikhtiar dan berdoa, kita juga harus bertawakal atau berserah diri kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa memberikan segala sesuatu kepada kita. Lalu lanjut, ada hikmah beriman kepada kode dan kodar. Yang pertama, kita jadi lebih percaya kepada takdir-takdir Allah. Kita juga percaya bahwa segala suatu hal ini tidak terlepas dari sunatullah. Lalu meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin termotivasi untuk meraih cita-cita, dan juga menyadarkan diri sendiri ataupun manusia bahwa kita itu hidup di dunia itu dengan aturan-aturan yang Allah berikan. Sekian penjelasan tentang kode dan kodar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.